Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi. Tapi sebelumnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk waktu kesempatan yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini. Engkau memberikan kepada kami napas kehidupan dan mengingatkan kami untuk bersekutu dengan Engkau melalui firman Tuhan. Biarlah Bapa, Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya ketika kami menerima firman-Mu, kami dapat memahami, mengerti, dan dapat lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024. Yaitu yang tertulis dalam kitab Hesekiel pasal yang 33 ayat ke-11. Saya akan membacakannya demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan memilih Hesekiel menjadi penjaga atas bangsa untuk mengawasi, mengingatkan, menegur, dan mengajar bangsa Israel agar tetap hidup dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Sekalipun hidup, mereka jauh dari apa yang mereka harap. Syarat utama untuk bisa beroleh apa yang Tuhan janjikan adalah umatnya harus hidup dalam kesetiaan. Dalam hal inilah Allah berfirman kepadanya bahwa jika mereka tidak mengindahkan peringatannya, maka mereka mati. Mati dalam keberdosaannya, dan Hesekiel telah menyelamatkan nyawanya. Karena itu telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu Hesekiel menekankan perlunya pembaharuan hati, pembaharuan jiwa, serta tanggung jawab setiap orang atas dosa-dosanya. Sehingga keselamatan itu bukan hanya untuk kalangan pribadi, namun harus menjadi milik semua orang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada dua kemungkinan respon yang akan muncul ketika mengingatkan, memperingatkan, dan janji Tuhan itu disampaikan oleh Hesekiel ke tengah-tengah bangsa Israel. Respon yang pertama adalah mematuhi dan menjalankan peringatan itu dengan penuh penyesalan. Namun bisa jadi bangsa itu akan memberi respon negatif berupa penolakan atau pesimisme yang berisi keputusasaan. Untuk respon yang kedua ini, Allah mengajari Hesekiel bagaimana ia harus memberi jawab kepada bangsa itu. Bangsa Israel tentu menyadari mengapa mereka harus mengalami penderitaan yang sangat berat dan penguasaan dan kesengsaraan mereka. Mereka sebenarnya sadar bahwa mereka telah berdosa kepada Tuhan. Dan akibat daripada dosa itu adalah maut. Dalam hal ini mereka hanya tinggal menunggu kapan kematian itu datang menjemput mereka. Ini merupakan pandangan yang menandakan keputusasaan yang luar biasa yang dialami oleh bangsa Israel karena situasi hidup mereka. Maka Allah yang Maha Kasih itu mengutus Hesekiel untuk mengingatkan bangsa itu bahwa Tuhan senantiasa
senantiasa memberi waktu untuk bertobat kepada orang jahat dan meninggalkan segala kejahatan mereka supaya mereka hidup. Itu sebabnya tadi di dalam pembacaan itu ada dua konsekuensi yang harus kita terima. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, meninggalkan segala kejahatan kita, dikatakan kita akan hidup. Tetapi ketika kita tidak mau mengindahkan peringatan Yesekiel, atau mungkin kita berdiam di dalam kejahatan kita, maka konsekuensi yang harus kita terima adalah kematian. Karena itulah, supaya kita jangan menerima kematian kekal, Allah memanggil Yesekiel untuk menyuarakan suara kenabiannya kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat, meninggalkan segala kejahatan mereka, supaya mereka hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, itu sebabnya tadi dikatakan, bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu mati, hai kaum Israel? Bertobat berarti yang pertama kita lihat di sini menyesal dan meninggalkan segala jalan atau hidup yang lama. Kemudian berjalan menuju hidup yang baru, yang penuh dengan harapan. Itulah yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Dan yang kedua dikatakan, supaya bangsa Israel itu berubah pandangan hidup. Jika dulu perbuatannya dianggap baik atau menguntungkan diri sendiri, sekarang tidak, karena orientasi hidupnya bukan lagi untuk kesenangan sendiri, namun untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Baru yang ketiga kita lihat yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu berputar kembali ke jalan yang benar dan dengan aktif menjalani kehidupan di dalam Kristus dan kebenaran. Itu boleh kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Karena itu Bapak Ibu, di tengah-tengah hidup saat ini kita hadapi memang banyak tantangan dan banyak pergumulan yang kita hadapi. Tetapi di tengah-tengah tantangan dan pergumulan itu, ketika kita selalu berserah kepada Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang dan kita akan hidup di dalam firman Tuhan. Untuk itu, janganlah pernah menunda waktu untuk bertobat. Ketika ada yang menyadarkan kita akan kesalahan kita, atau kita katakan firman Tuhan diperdengarkan kepada kita, maka dengarkanlah. Itu sebabnya dikatakan oleh Ibrani, dia mengatakan seperti ini, ketika kamu mendengarkan suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Supaya kita hidup. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang menyuarakan kepada kita atau mengajak kita supaya meninggalkan segala kejahatan kita, marilah kita meninggalkan segala perbuatan kita dan marilah kita kembali kepada Tuhan ke dalam ke jalan yang benar supaya kita hidup. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Karena itu dengarkanlah dan lakukanlah firman Tuhan supaya kehidupan kekal akan menjadi kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini, yang mengingatkan kami kembali supaya kami Tuhan meninggalkan segala kejahatan kami. Kalau kami melakukan kejahatan selama ini, kami melanggar aturan-Mu, hukum-Mu, firman-Mu, biarlah Tuhan pada saat ini melalui Roh Kudus-Mu, biarlah kami meninggalkan segala pola hidup yang jahat itu dan kami beranjak untuk melakukan kehidupan yang benar dan meneladani Engkau dalam hidup kami, supaya kami hidup dan kehidupan kekal akan menjadi kehidupan kami. Karena itu Bapa di dalam sorga, biarlah Engkau selalu mengingatkan kami dan biarlah kami juga selalu hidup mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.